selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas. Paling tidak itu jadi teladan, Bu. Nah, kalau kita pakai baju pramuka, Ibu akan melanggar lalu lintas, malu sama merah putih. Saya juga pembina loh. Nah, itu pembina, Ibu pembina pramuka kan. Taunya ternyata di daerah, orang daerah itu apal nanaon, teh nanaon, kenapa di dia mah. Bisa terjadi begitu, dan itu kejadian sering saya lakukan, Bu. Ketika kita investigasi ke daerah itu, di mana dicari, tuh kada tuh apa, STI nanaon di dia mah. Tuh, itu faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sahabat Pantas, kembali lagi kita bersama di channel Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Barat. Pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi, Bapak Dr. Andes Haji Raden Iip Hidayat MPD sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah pagi ini Pak Iip, panggilannya Pak Iip Baik aja, mohon Bu, mohon. Yang pagi ini bisa bersama kita di sela kesibukannya yang luar biasa. Pak Iip, bagaimana, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bu. Nuhun sudah diundang di Ibu di sini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Ada banyak yang ingin diobrolkan dalam acara Bincang Pantas kali ini. Pak Iip, bisa nggak kita sama-sama bilang Bincang Pantas, bincang santai dan berkualitas. Bincang santai dan berkualitas. Oke. Ya. Bincang Pantas. Bincang pantas. Bincang santai dan berkualitas. Oh, gitu ya. Belajar dulu dari Bu Noneng nih. Oke, Bu. Hatur nuhun Pak Iip. Ya. Pak Iip kan keseharian nih ngurus masalah politik, masalah keamanan ya. Nah, bagaimana kondisi keamanan Jawa Barat secara keseluruhan pada saat ini? Ini ya. Terima kasih Bu Noneng kesempatannya, teman-teman semua. Jadi memang tugas daripada Kesbangpol itu namanya Kesatuan Bangsa dan Politik. Saya ingin menyampaikan juga bahwa sesungguhnya Kesbangpol itu melaksanakan tugas pemerintahan umum. Artinya tugas presiden yang dikerjakan juga oleh Provinsi Kabupaten melalui Kesbangpol. Apa yang dikerjakan? Ada 4. Yang pertama bicara masalah politik dalam negeri. Nah, bicara politik dalam negeri, bicara kondusivitas, bicara juga masalah bagaimana pilkada dan sebagainya. Yang kedua, bicara masalah wasda. Wasda itu kewaspadaan daerah. Kewaspadaan daerah itu kaitan dengan masalah diantaranya unjuk rasa, ketidakpuasan, segala macam. Itu bagian yang kita kerjakan juga. Yang ketiga, Kesbak. Kesbak itu lebih banyak bicara kepada bagaimana kita menangani, mengatur, mengurus ormas, LSM, perkumpulan. Di Jawa Barat sekarang sudah ada terdaftar 1.246 ormas. Banyak. Itu yang maksud saya yang melapor, meregistrasi, Bu. Tapi ada juga yang tidak. Yang tidak juga itu diakui karena Undang-Undang Dasar 45. Pengenbannya. Yang keempat, Idwasbang. Idwasbang itu apa? Idole Wawasan Kebangsaan. Jadi Idwasbang itu lebih bagaimana kita mengedukasi kaitan dengan masalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, termasuk NKRI ini. Jadi pekerjaannya banyak, semua harus dikerjakan. Nah, pertanyaan Ibu, bagaimana sih kondisi keamanan atau politik, sosial politik keamanan di Jawa Barat? Saya bisa menyatakan bahwa kondisi keamanan di Jawa Barat aman dan terkendali. Kenapa? Apa indikatornya? Indikatornya, yang pertama ketika pilkada. Pilkada di Desember 2020 itu, Bu, sebetulnya pilkada pertama yang berbarengan dengan pandemi COVID. Ya. Sebelumnya belum ada. Ini kan luar biasa. Kenapa? Amanatnya cuma 2. 1, tetap sehat. 2, tingkat partisipasi meningkat. Dan ternyata Jawa Barat bisa melakukan itu. Alhamdulillah. Ada klaster baru dari pilkada? Tidak ada. Karena kita menyiapkan lebih awal. Justru makin membaik pada saat COVID gitu ya? Itu, Bu. Tadinya kita agak takut. Kenapa takut? Takut karena satu COVID, orang segan datang. Yang kedua, takut juga
ini antisipasi. Tingkat partisipasi rendah. Iya. Kenapa rendah? Karena ketakutan itu, atau malah gini, karena diliburkan nasional nih Bu. Libur nasional itu kan hari Rabu tanggal 9 Desember. Khawatirnya tidak masuk ke TPS, malah berlibur. Itu juga kita sampai mengantisipasi seperti itu. Tapi ternyata kami kan lakukan pendekatan, kolaborasi, persiapan. Ternyata masyarakat Jawa Barat sudah sadar sepenuhnya dengan kewajiban untuk melakukan tugas dan sebagai warga negara. Dan saya anggap mereka yang datang ke TPS itu sama dengan bela negara. Kenapa bela negara? Karena itu melaksanakan pilkada itu sama dengan meneruskan estafet kepemimpinan, mengatur kenegaraan secara walaupun kecil-kecil itu kan jadi berjalan. Saya katakan bela negara. Dan ini saya lakukan komunikasi itu dengan terutama teman-teman milenial. Milenial Bu, kalau kita mau kolonial kan gitu. Gitu. Kolonial. Baik, seperti diketahui bahwa iklim investasi yang kondusif itu adalah salah satunya kondusifnya dari stabilitas dari keamanan dan sosial ekonomi di wilayah tersebut. Seperti diketahui para investor itu kan sangat memilih ya pada saat dia mau menyimpan uangnya di suatu wilayah. Ya wajar karena kan dia ingin uangnya kembali dengan baik secepatnya, dan juga namanya dalam bisnis tentu harapannya adalah menguntungkan. Dan dalam suatu wilayah yang tidak aman tentunya juga ini menjadi pengaruh bagi investor. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya, ini juga bagian yang kita menjadi atensi Bu. Kenapa atensi? Ini bicara masalah ekonomi. Ketika ekonomi berjalan, maka kesejahteraan juga ada pada kita, pada rakyat, pada kita semua. Nah, ketika investor ingin menanamkan katakanlah modalnya atau uangnya di kita, nah ini harus kita sambut. Kenapa harus sambut? Karena itu akan mensejahterakan kita semua. Kehidupan ekonomi berjalan. Nah, bagaimana untuk ini bisa mereka nyaman menginvestasikan? Tentu ini kerjasama kita bersama, seluruh lapisan masyarakat, stakeholder. Siapapun, ketika orang ada yang mau menginvestasi, mau berusaha di Jawa Barat, mari kita ciptakan iklim yang nyaman dan menyenangkan. Ini penting. Kenapa? Dampaknya kepada kita juga. Contoh, katakanlah seorang investor membuat sebuah perusahaan, apapun gitu ya. Jangan berpikir perusahaan itu menguntungkan dia saja, tapi menguntungkan pada sekitar. Kenapa? Di situ ada tukang dagang, ada kantin, ada Gojek, segala macam. Itu kan jadi hidup. Nah, pola-pola inilah yang perlu kita sama-sama sosialisasikan, ingatkan kepada siapapun, di tempat manapun. Kan kita bicara Jawa Barat, bicara 27 kota. Jadi kita harus menjamin bahwa di 27 kota itu aman dan nyaman. Cara menjamin itu bagaimana? Kita diawali dengan edukasi itu Bu, sosialisasi itu. Jadi meyakinkan bahwa ketika ada yang menginvestasikan, ketika ekonomi berjalan, itu pasti dampaknya untuk kita juga, bukan untuk siapa-siapa. Semuanya bisa hidup. Nah, sekarang kejadian ketika ada COVID, semua berhenti kan? Kita merasakan. Dan miskin baru banyak bertambah. Pengangguran banyak. Siapa yang rugi? Kita juga. Nah, tapi itu memang dampak dari pandemi, Bu. Nah, ini ketika ada investor atau yang menanam, kenapa tidak kita welcome? Kita dukung, kita bantu. Dinamisasi pasti terjadi. Selama prosedur itu ditempuh dengan benar, gitu ya. Selama komunikasi bisa dilakukan, saya punya keyakinan ini akan menjadikan suasana investasi yang sehat. Saya kira saya mengajak semuanya, mari kita berpikir secara jernih, secara logis, sehingga ini sebetulnya kembali kepada kita semua, karena keuntungan kita semua. Gitu Bu. Jadi keamanan ini memang harus disupport oleh investornya, masyarakatnya, mungkin LSM-nya, apalagi pemerintahnya, begitu ya? Ya, ini tertarik Bu, ketika bicara LSM Ormas. Betul. LSM Ormas itu bagian yang kita bina juga Bu, karena mereka juga sesungguhnya ingin berpartisipasi. Nah, yang saya katakan tadi, tinggal dikomunikasikan. Partisipasi seperti apa, sehingga win-win solution gitu. Saya paham mungkin di antara mereka itu ingin berpartisipasi dalam hal apa. Tinggal ketersediaannya. Makanya membentuk sebuah LSM gitu ya. Mungkin ingin mencapai sesuatu ya. Nah, ketika mencapai, mari kita komunikasi dengan Jawa Barat lah. Jawa Barat itu kan kalau kita
kembali kepada lihat motonya Siliwangi kan silih asa, silih asuh, silih asih, luar biasa. Prabu Siliwangi sendiri punya moto. Nu jauh urang deketkeun, geus deket urang layutkeun, geus layut urang paheutkeun, geus paheut urang silih wangikan. Apa artinya itu? Iya, bukan dibalik ya, Bukan Pak. dibalik. Betul. Silih wangi itu adalah silaturahmi, Bu. Jadi yang tadinya jauh teh Saling jadi menghebatkan wah, gitu ya. itu luar biasa, filosofi itu yang kuat. Maka karena kita orang Jawa Barat, orang Sunda, saya berpikir, ayo orang tua kita, sesepuh kita, kolot kita selalu ngomong gitu, kita lakukan, pasti itu endingnya larinya kepada pasti solusi-solusi, Nah, peran win-win solusi. LSM terhadap investasi sendiri bagaimana, Pak, tadi? Ya, kita juga ini kan saya tadi katakan ada 1246, Bu. Mereka kan LSM di Jawa Barat. Ormas Jawa Barat. Mereka bergerak di berbagai bidang, Bu. Ada yang di budaya, ada yang kesenian, hukum segala macam. Mereka juga pasti ingin kolaborasi. Nah, saya kira ketika kolaborasi harus kita welcome juga. Yang jadi masalah adalah ketika diskusi dan itunya kita harus saling tahu kemampuannya seperti apa. Ini juga ada kemampuan. Itu kan sekarang sudah sudah harus profesional, Bu. Ketika dia ingin mengakses ini ya kemampuannya sama dong. Nah, ketika bicara katakanlah gaji ataupun tunjangannya disesuaikan dengan aturan pemerintah berapa. Jadi kalau itu dibicarakan saya kira bisa menjadi sebuah kolaborasi yang baik gitu. Intinya komunikasi ya, Komunikasi aja, Bu, komunikasi. Aduh, semangat, Bu, boleh minum dulu itu. Semangat sambil diminum, Pak, silakan. Buka dulu maskernya. Jadi, Bu, kalau saya ngobrol mah semangat terus, Bu. Iya, semangat. Jadi kitanya juga ikut semangat yang Iya. mendengarkan. Iya. Kemudian, Pak, Ya. selain kepala badan ya, Ya. kalau kita menyebutnya Pakaban gitu, Iya. Bapak juga sangat aktif di Pramuka. Oh iya, betul. Itu darah daging, Bu. Sebagai pengurus teras lah ya, Pramuka Jawa Barat. Ini kan tentunya juga mengajak orang muda di Jawa Barat. Nah, bagaimana, adakah kontribusinya Pramuka ini terhadap keamanan, terutama juga keamanan untuk berusaha? Ya. Ya, terima kasih, Bu. Bicara Pramuka itu mah darah daging, Bu. Karena saya dari kecil. Siaga, penggalang, penegak, pandega, sampai Pemuda Garuda, kemudian andalan cabang, sampai sekarang Jadi saya dari kecil sampai sekarang Pramuka aja saya mah. ya. Dan saya tidak pernah tua karena kakak terus. Ya, walaupun jadi aki-aki kakak we terus. Alhamdulillah di Pramuka teh. Nah, ini sebagai bagian terpenting, Bu. Jadi ketika Pramuka mah kan diatur dalam keanggotaan segala macam. Makin tahun makin banyak, Bu. Hampir lebih dari 1 jutaan di Jawa Barat itu. Jadi artinya potensi itu kita harus rawat. Karena mereka itu sudah punya basic masalah ideologi dan wawasan kebangsaan. Karena diatur oleh sumpahnya Pramuka. Dalam hal ini Trisatya Dasa Dharma. Dasa Dharma aja kalau kita melaksanakan tidak 10, 2 aja sudah hebat. Dasa Dharma pertama itu kan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dharma yang ke-10 suci dalam perkataan perbuatan. Coba bayangkan. Wah, sudah hebat 2 itu. Ini ada 10, Bu. Artinya apa? Kita merawat nilai itu, Bu. Value itu. Jadi anak-anak Pramuka apa kontribusinya terhadap keamanan itu? Paling tidak dia menjaga dirinya sendiri, Bu. Ya, betul. Teman-temannya, keluarganya dalam ikatan NKRI. Dan bisa mempengaruhi teman-temannya. Dan bisa mempengaruhi teman-teman. Ibu bisa lihat di YouTube. Banyak di antara kita, bukan banyak, ada di antara kita siapapun pejabat harus segala macam, baca Pancasila aja salah. Terakhir data di kami, Bu, kenapa ada Sunda Empire? Kenapa ada paguyuban Tunggu Rahayu yang merubah burung Garuda menghadapkan jadi ke depan di bendoan di genti itunya? Kenapa merubah punya dibikin nilai mata uang sendiri? Juga yang saya urusin juga gitu, Bu. Kemudian ada ternyata di Jawa Barat juga, tadinya kita curiga di negara tetangga, lagu Indonesia Raya dirubah. Ternyata orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat. Jawa Barat gitu. Kemudian di Sumedang ibu-ibu ngegunting bendera merah putih. Kemudian di Garut anak-anak remaja nyobekan bendera merah putih. Itu semua terjadi, Bu, karena bukan mungkin lagi. Nah, ketika itu diproses oleh kepolisian, diperiksa, ujung-ujungnya mereka mengatakan kami tidak tahu bahwa itu simbol negara, lambang negara yang dilakukan oleh undang-undang.
Karena Oke, ketidaktahuan. ya. Oke, ketika tidak tahu tapi tetap dia harus dihukum karena melanggar undang-undang. Iya. Tapi sisi lain dari kami, oh berarti negara harus hadir di masyarakat. Bagaimana cara hadirnya? Mau datang ke 6.000 desa kan tidak mungkin juga, Bu. Waktu segala macam. Makanya kita di Kesbangpol bikin kanal YouTube, IG segala macam, dikelola anak-anak remaja dengan konten yang bagus, mensosialisasi, mengedukasikan tentang ideologi Pancasila. Nah, kejadian-kejadian itu mungkin tidak terjadi di Pramuka karena keseharian mereka kontennya bicara masalah kebersamaan, masalah warga negara Indonesia, masalah kebangsaan. Itu yang harus dirawat, Bu. Sehingga kalau ada masalah apa di Pramuka, misalkan debat atau ribut, terjadi konflik gitu. Sila keempat Pancasila, musyawarah mufakat, jalankan. Jadi nilai-nilai itu akan mendukung paling tidak mengurangi resiko konflik-konflik yang terjadi kemudian hari gitu. Karena mereka sudah punya nilai itu gitu. Kalau Karang Taruna atau LSM di sekitar di daerah lah ya, itu bisa jadi pramuka, Pak? Oh, pramuka kan terbuka, Bu. Ya. Bisa, tapi syaratnya itu kan dia harus mengucapkan sumpah tanda kutip ya, janjinya dulu. Dan itu harus dilakukan. Jadi bisa makin diperbanyak. Makin diperbanyak. Saya justru sependapat kalau ada info bahwa Pemprov Jabar pejabatnya juga akan seragam pramuka. Paling tidak seragamnya dulu saya setuju. Kenapa? Paling tidak itu jadi teladan, Bu. Nah, kalau kita pakai baju pramuka, Ibu akan melanggar lalu lintas, malu sama merah putih. Saya juga pembina loh. Nah, itu pembina, Ibu pembina pramuka kan. Ya, Pak, orang lain yang baru masuk pramuka, baju seragam pramuka, pakai kacu merah putih, bendera merah putih, sudah janji kepada negara. Lampu merah dilabrak kan pasti mual, Bu, ada daerah. Kemudian puntennya melihat sampah di jalan akan ditajong tidak, pasti dia comotkan. Itu nilai-nilai kecil ya. Tapi membuat sebuah moral judgment begitu. Tahu mana baik, benar, baik, buruk, benar, salah, haram, halal. Itu, Bu. Mudah-mudahan makin banyak. Makin banyak kita makin Karang Taruna, iya betul, makin aman jadinya. Betul. Berusaha juga makin tenang, makin Iya, aman ada karena kan kepastiannya. tujuannya berusaha juga untuk kesejahteraan semua ya. Itu, Bu, itu yang harus disampaikan betul. Efeknya kan. Benar. Karena ada satu investasi di sana, tentu saja ada kulinernya terangkat, salonnya terangkat, tokonya terangkat, belum lagi tenaga kerja yang bisa masuk gitu. Kemudian juga menjaga lingkungan di sekitarnya. Nah, itu yang disosialisasikan, Bu, betul. Orang kadang-kadang tidak sampai sejauh itu bahwa ternyata ketika ada yang investasi itu menguntungkan paling tidak masyarakat sekitar, paling tidak. Kedua, kepada pemerintah kan pajaknya juga masuk. Pajak untuk siapa? Kembali ke kesejahteraan rakyat. Sebetulnya itulah siklus yang harus kita terus dengung-dengungkan, Bu. Jadi, ini berarti kehadiran itu menguntungkan kita gitu. Itu betul, Bu. Apa kira-kira Pak yang bisa dikolaborasikan nih antara Kesbangpol dengan DPM PTSP nih untuk meningkatkan keamanan di wilayah kecil di tempat-tempat investasi berada? Iya, ini saya sangat menyambut baik, Bu. Jadi mari kita kolaborasi, ini terutama kepada calon-calon investor. Boleh Ibu hadirkan juga kami untuk memotret bagaimana sih kondisi Polhukam di kita gitu. Kita bisa jelaskan. Supaya juga tahu muatan lokal gitu ya. Kedua, mari sama-sama datang survei di mana dia akan membuat sebuah usaha segala macam. Nanti kita kan bisa koordinasi dengan Kesbang Kabupaten Kota, Bu. Karena kabupaten ada Kesbang juga itu katakanlah kepanjangan tangan kami di lokasi yang dia pasti lebih tahu situasi kondisi sana. Jadi bisa memberi informasi. Dan yang paling penting sesungguhnya kita sudah solid di Forkopimdanya ini yang hebat, Bu. Pak Gubernur dengan Pangdam, Kapolda, Kajati, Kapengdi itu luar biasa. Karena kenapa saya tahu itu? Karena Sekretariat Forkopimda ada di Kesbang, Bu. Jadi rapat-rapat segala macam itu saya tahu betul solid dan kompak. Ibu bisa lihat Pak Gubernur naik motor, semua naik motor. Berenang itu kan indikasi istrinya ikut. Betul. Itu indikasi bahwa mereka solid, Bu. Tapi kalau kelihatannya sewang-sewangan, itu kita juga ada tanda kutip. Tapi ini melihat kondisi itu, di pimpinan Pak Gubernur aja sudah membuat itu solid dan nyaman. Kenapa tidak kita juga di bawah? Pasti lebih solid dan nyaman juga. Sinergitas ini harus diikuti di bawah-bawahnya. Iya, diikuti, betul. Barangkali ada yang ingin Bapak sampaikan ke para investor nih, calon investor. Dan juga ke masyarakat, barangkali dalam kesempatan ini apa yang akan Bapak sampaikan?
Oke Bu, yang pertama pasti mereka ketika akan menginvestkan di satu daerah dia pasti mempertimbangkan kan, baik Ya, mereka buruk, sangat gitu. memilih, murah mahal segala macam dipertimbangkan. Tapi kalau Anda akan investor di Jawa Barat, saya menyarankan yang pertama, datanglah ke tempat yang benar, artinya ke tempat ibu ini, dicari info segala macam, mekanisme prosedurnya ditempuh, aturan ditempuh. Kemudian kalau perlu survei bersama. Kalau perlu diskusi bersama, jadi matang Bu. Jadi jangan mendengar berita atau hoax ataupun berkaitan dengan Jawa Barat itu boleh juga mengganggu Bu. Ketika Jawa Barat mah tidak aman, kata siapa tidak aman? Di mana tidak amannya? Kan saya pasti bertanya, di mana tidak amannya? Di daerah ini, daerahnya sebelah mana? Pasti akan saya survei terus ini. Taunya ternyata di daerah orang daerah itu apal nanaon, teh nanaon, cenah di dia mah. Bisa terjadi begitu dan itu kejadian sering saya lakukan, Bu. Ketika kita investasi ke daerah itu di mana dicari? Duh, kada teu apa teh nanaon di dia mah. Tuh, itu faktanya. Artinya media sekarang memang luar biasa. Tapi Ibu jangan khawatir ketika ada informasi dari media, kita punya cyber hawk. Kita koordinasi. Ini apakah benar berita atau tidak? Mereka juga punya data karena mereka yang dari sisi IT-nya terus menggarap itu. Dari sisi faktanya saya ke lapangan begitu. Itu pembagian tugasnya. Ke masyarakat, barangkali ada yang mau disampaikan ke Iya. masyarakat dan LSM-nya juga. Iya. Kita harus ingat visi Jawa Barat itu kan Jawa Barat Jabar juara lahir batin dengan kolaborasi dan inovasi. Artinya apa? Ketika ini menjadi visi Pak Gubernur, mari kita dukung bersama. Sudah jelas kan sekarang Jabar juara lahir batin dengan batinnya Bu, itu yang luar biasa. Artinya tidak saja physically tapi moral kita juga dimuncul. Itu kan baik Bu, mengapa tidak kita ikuti bersama? Nah, ketika visi ini menjadi sebuah garapan Pak Gubernur sekarang, mari kita sebagai warga Jawa Barat ikuti itu. Kenapa? Tidak ada pemimpin yang akan mencelakakan. Semua pemimpin pasti ingin menjadi semua baik. Dalam perjalanannya plus minus itu dinamisasi Bu. Sudut mana kita memandang. Tapi saya punya keyakinan Pak Gubernur memberi yang terbaik kepada apa saja upaya kita sudah bisa lihat bersama. Ketika terjadi pandemi aja, itu Jawa Barat di awal saya ingat bulan Februari, Pak Gubernur sudah langsung berpikirnya kolaborasi. Ini dari sisi keilmuan, akademisi dilibatkan kumaha. Dari sisi anggaran, ya kumaha. Kan itu kan terjadi refocusing Bu, untuk apa? Untuk itu. Ini banyak mesin kumaha. Jadi itu teh berpikir untuk rakyat Jawa Barat. Dan sekarang dianggap penanganan yang terbaik ya, Nah, dinilai terbaik dan memang faktanya kita mengikuti itu. Ini sudah hampir setahun Bu ya. Sudah Februari lagi. Tapi artinya pandemi ini kan kita tidak tahu kapan berakhir. Tapi upaya sekarang sampai kepada pemerintah Indonesia mendatangkan vaksin itu sudah langkah yang hebat Bu. Walaupun kita tahu negara lain yang telat beli sudah kelimpungan karena barangnya sudah dipesan oleh kita. Kita lebih cepat divaksin kan lebih baik gitu. Tinggal masalahnya waktu vaksinnya itu sesuai dengan kondisi ketersediaan yang ada gitu. Jadi poin pentingnya adalah mari kita dukung visi Pak Gubernur ini, siapapun kita yang namanya warga Jawa Barat, karena pemimpin kita adalah Pak Gubernur, ya ikutilah pemimpin kita. Itu saja Bu. Hatur nuhun Pak Iip, ini sebagai penutup mungkin apa harapan Bapak ini selaku Kepala Dinas Kesbangpol Kepala Badan ya? Kepala Badan Kesbangpol di Jawa Barat untuk stabilitas, keamanan dan politik. Ya, tentu saja harapan kami kepada semuanya yang ikut serta dalam bincang pantas ini, saya menghimbau bahwa kenyamanan hati, kondusif itu kebutuhan semua orang. Kan Bapak Ibu juga kalau nyaman tenang mah regreg gitu. Meninggalkan rumah untuk ke kantor tenang, untuk bekerja tenang. Nah, ketika kondisi ini tercipta kondusivitas, mari kita pertahankan. Bagaimana cara mempertahankannya? Nah, ketika ada perselisihan, mari selesaikan dengan jalur perselisihan itu. Ketika ada apa, sila keempat Pancasila lah kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan kan endingnya adalah kita harus hidup tenang dan sejahtera. Nah, ketika harus itu ya harus sama-sama memperjuangkan itu. Bagaimana caranya? Ya
masing-masing lah bekerja, bergerak gitu dengan kemampuan masing-masing, menjaga diri, menjaga hati, kata Gima kan gitu kan. Jadi semuanya lahir batin teh kembali gitu. Pokoknya mah mari kita majukan Jawa Barat dengan kondusivitas, dengan ketenangan. Endingnya adalah sejahtera untuk kita bersama. Terima kasih Bu. Hatur nuhun Pak Ip. Para sahabat Pantas, itulah bincang pantas, bincang santai berkualitas bersama Bapak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat sebagai destinasi investasi terbaik di Indonesia memang pantas menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan sesuai dengan visi kita 2025 menjadi destinasi investasi terbaik di Asia Tenggara, karena keamanannya juga sangat terjaga. Silahkan berusaha, berinvestasi di Jawa Barat, dan kita akan untung bersama-sama. Seluruh investor dan masyarakat Jawa Baratnya juga memperoleh keuntungan dan kesejahteraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.